Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-ashrafan al-azharan al-anwaran ala sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم والأمم يوم القيامة. Para alim ulama, para pemuka masyarakat, Bapak Wali beserta rombongan, wabil khusus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kliang Utara, kedua pengantin yang sangat berbahagia pada hari ini. Menurut yang MC niki salah milih orang. Tiang niki biasa yang acara serem-serem, acara takziah tiang, biasa khutbah tiang. Jadi mudah-mudahan acara nikah ini tidak berubah menjadi acara takziah setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Para saksi nikah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Adinda Al Ustaz Husni Muaz dan kepada Adinda Ustazah siapa tadi? Ustazah Nur lah ya. Mudah menyebutnya. Yang ingat doa, awal doa. Okay. Jadi nikah itu yang tiang yakin itu adalah sumber barokah. Barokah zahir, barokah batin. Begitu barokahnya nikah itu sampai tidak ada nabi kecuali nikah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-13 Allah berfirman: "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Semua nabi itu menikah dan punya keturunan. Bentuk keberkatan itu bagi dua-dua pasangan. Laki-laki dapat berkah, perempuan juga dapat barokah. Berkah yang Allah berikan kepada laki-laki banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa tenang kepada dia, litaskunu ilaiha. Jadi satu-satunya obat laki-laki supaya tenang itu suruh nikah. Bahkan kata Imam Syafi'i, salah satu yang menyebabkan laki-laki itu gila adalah dia mau merari. Nah, itu menyebabkan, kata Imam Syafi'i, itu menyebabkan kegilaan. Nah, menara dengan jogang suruh merari, insya Allah kah jogang. Okay. Apalagi saat jogang midang, kena ganti perarian malik. Barokahnya banyak. Dari segi pahala, masya Allah, 2 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih banyak 70 lipat daripada 2 rakaat orang yang belum menikah. Jadi secara batin orang menikah itu memang derajatnya itu naik. Di sisi Allah derajat orang yang menikah itu lebih tinggi daripada yang tidak menikah. Jadi derajat orang menikah itu tinggi sekali. Kemudian yang Allah SWT berikan juga
kepada seorang laki-laki ketika menikah adalah Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan seorang wanita yang menjadi penolong. Jadi Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki sama wanita itu saling tolong menolong. Nah, perempuan itu ya, ketika seorang itu menikah sebenarnya itu adalah tangga ya seseorang untuk mendapatkan derajat-derajat akhirat, derajat kewalian. Jadi orang nikah kalau tidak nikah itu sengke jadi wali. Wali nikah hendah, wali tetua hendah. Jadi orang kalau sudah menikah itu biasanya cepat jadi orang saleh. Maka Rasulullah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi." Orang kalau menikah nih separuh agama sudah sempurna, separuh niki bukan sedikit ya. Banyak separuh itu. Maka sisa yang di setengahnya itu. Jadi wanita itu adalah azimat. Nah, jadi begitu usaha Muaz sekarang ini sudah punya azimat ya. Perempuan itu keberkahan bawa rezeki. Cepat laki-lakinya jadi orang soleh, jadi wali, banyak rezeki. Tapi sebagian ulama bilang perempuan itu akan menjadi berkah, suaminya cepat jadi wali, cepat kaya dengan satu syarat. Dan mudah-mudahan Ustaz Zahnur ini punya syarat ini. Syaratnya satu, harus cerewet. Ustaz Zahnur ini cerewet apa anda tidak tahu saya, tapi harus cerewet ya. Jadi kalau perempuan tidak cerewet itu sengken mama nih ke sugih. Nah, contoh tiang nih ke sebini itu yang ya bongoh, yang bukan dek sugih-sugih dia. Nggih. Ah niki sak merasa memang sugih sobaan kita cerewetah. Nggih. Jadi Masya Allah, kalau suami itu dapat istri cerewet itu harus disyukuri Ustaz Husni. Jadi jangan mengeluh besok ya. Iya paling tepete nih ke cerewet nih ke. Ya. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada cerita yang masyhur. Jadi cerita dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada dua orang bersaudara. Kawan dia nih sudah nikah. Nah akhirnya dia kangen sama temannya ini. Akhirnya dia datang ke rumah kawan. Sampai di sana ketemu sama istrinya. Aina akhi? Mana saudaraku? Kata istrinya, zahaba ilal ghabah. Dia pergi ke ke hutan, yahtatib, cari kayu bakar. Oh lalu bermo bahasa kita bermo. Akhir istrinya mengatakan, pergi tunggu aja di luar. Akhirnya ditunggu di luar. Selama dia menunggu niki, Masya Allah, omehnya hin sebut Nabi kelengian semaman sih saat ini niki. Maka kata kawannya niki, kaya sematon salah nasib mau senina cerewet. Tidak lama berselang selepas itu tiba-tiba kawannya datang. Masya Allah, kawannya datang dari hutan. Yang lebih ajibnya itu kayu bakarnya ini kendek nia ponggok. Macan jari ponggokan kayu lek mudi. Masya Allah. Jadi wali betul nih ya. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah, gimana kabar, alhamdulillah segala macam. Dalam hati dia menyimpan, ini apa amalan sematon kena makan tinggi ganti derajat kualian sampai entajauan kayu si macan. Maka jemaah ta'ala akhirnya pulang. Beberapa tahun berikutnya dia ingin ketemu lagi. Dia cari saudara dia tersebut, kawan dia tersebut, dan dia mendatangi rumahnya. Kayaknya saya buka lawang nih, ternyata lain hanina nih ke. Akhlaknya bagus ya. Kemudian kata-katanya halus. Maka dia tanya, "Aina akhi?" Bes meton, oh tu laju gawah bermo peta kayu. Sila ni ke
antah balik luah garis berak datang. Maka zaman Ta'ala tidak lama selepas itu datang semata niki ya. Lagu Nabi to beda ponggoan diri kayu ya, ponggoan diri maka beketuan batur niki yau sematan lah aja singa keramat nane maka menjauh diri. Maka kata beliau apa, waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karomah kepada saya bisa menundukkan singa karena saya punya singa dalam rumah saya, istri saya. Sekarang yang itu sudah meninggal, wah mati. Saat nikah, dait baru, nggih. Saya iya was senina kak kedua, wah nak meninggal. Berben, iya bongoh lalu, telang keramat kau nih. Jadi intinya kalau punya istri yang cerewet itu karomah lah. Maka untuk ini pesan tiang ya untuk Ustaz Husni Muaz niki, dan untuk diketahui oleh hadirin dan nur adik tiang niki orangnya terjamin baik. Masya Allah dia niki Ustaz ganteng lagi ya, Masya Allah ya. Jadi yang pesan ya kepada yang pengantin putri tadi itu ya harus banyak cerewet memang, kemudian membantu suami ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana suami itu yang penting senang ya. Jadi amalan perempuan yang paling bagus itu pokoknya buat suami senang. Jaminannya perempuan masuk surga itu bukan kalau sholat 1000 rakaat setiap hari, walaupun itu bagus, tetapi yang penting suaminya itu senang melihat dia, maka itu adalah kunci untuk masuk surga. Nah biasanya ya, laki-laki itu senang pertama dari akhlak, maka akhlak itu adalah kunci kesenangan seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, pesannya para ulama terdahulu bagi seorang perempuan, janganlah dia membiarkan pandangan suaminya itu jatuh terhadap perkara yang tidak dia senangi. Jadi rapi-rapi di rumah, niki nendein napiara ke sigon, le napiara ke ruang tamu atau sigon, penjeloan, julun lawang atau berjeluk, ini suami tidak senang. Kemudian yang berikutnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya hadis ini hadis mauquf diriwayatkan oleh Ibn Abil Habib dalam kitab Ishratun Nisa. Jadi beliau mengatakan syahwatur rijal fi unufihim, syahwahnya kesenangannya laki-laki itu di hidungnya. Maknanya Nabi, ini nasihat juga untuk ibu-ibu nih ya, nendek mambu-mambu dalam balik okay? Jadi laki-laki itu akan senang sengeh-sengeh. Maka baginda Nabi SAW, beliau itu kalau mau menikahi seorang perempuan, putus dulu Sayyidah Aisyah. Aisyah coba surpayat julu aloh, coba telean ruwe. Kata baginda Nabi, syammi ma'atifaha, ambuang ke kelele ya kan. Artinya lipatan-lipatan badannya perempuan itu ia pertama kali terpetes di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sa ibu-ibu tiang sama segirang midang agak niki nggih selakian lu antam beli Nabi parfum nggih. Lu antam beli parfum. Goyo beli parfum Ustaz ajin sebiedo dan semai nggih niki nggih. Maka laki-laki pun membantu suaminya, membantu istrinya supaya istrinya bisa berhias kepada dia. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya aku suka melihat, sesungguhnya aku suka aku berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Kemudian yang terakhir pesan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kepada istrinya, niki perlu didengarin niki. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang begini, wahai istriku, supaya kita ini langgeng
dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita harus sepakat. Apa kata beliau? Amung sili aku, kamu teduk. Semanuane dah, amung sili kamu, aku teduk. Niki inti, nggih. Nah, niki nendek saling nabi, saling timbal nabi bahasa Lombok. Nggih, menon sekali. Ini sama mah sekek lah, nina 100. Ya, karena wanita ini menurut survei setiap hari dia harus berbicara 27.000 kata. Amun kurang menu stres dengan ini. Amun mama niki 11.000 yaunin kayak niki, nggih. Maka itu penting Ustaz Husni. Ya, jadi kata Allah Mas'ud, in ghadibtu faskuti wa in ghadibti askutu. Amun aku silih kamu teduk. Kemudian begitu juga sebaliknya. Maka semoga ya pernikahan Adinda Ustaz Husni Mu'adz dengan Ustazah Nur diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan